kursi-kursi yang depan masih kosong, mari penuhi kursi depan. Haleluya. Selamat bagi kita semua. Di hari ini hari yang luar biasa, di mana Tuhan datang bagi kita semua, bahwa di hari ini adalah anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kita semua. Kita bisa ada di hari ini. Saya percaya karena diberikan Tuhan yang tidak pernah bisa menjadi hidup kita, yang lahir bagi kita di hari ini. Bila kita semua dibebaskan setiap belenggu dosa yang kita buat di hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita arahkan di hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang punya kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila setiap kami Tuhan, kami lebih dalam nanya untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk mau menyembah Engkau Tuhan dalam kebenaran Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Kuduskan ruangan kami Tuhan saat ini. Ampuni setiap apa salah kurang dari kami Tuhan, yang berawal dari setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Bapak Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau
Persembahkan
Hanya Yesus yang kami sembah Tuhan. Tidak ada nama Tuhan lain yang kami sembah. Tidak ada nama kami sembah selain Tuhan yang sembah itu Yesus. Yes Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Terima kasih
apapun juga. Ya Tuhan yang lebih dahsyat dari segalanya. Kami tidak mau ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sang Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, jauh lebih dahsyat dari segala alam. Sang Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya maha dahsyat. Nama Tuhan musuh dari kata Sang Tuhan. Cuma Tuhan katakan dan sangat terpuji, sangat dahsyat dari segala Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, kuasa dahsyat, kuasa dahsyat, kuasa lagi, kuasa menghancurkan musuh. Haleluya. Yang Tuhan telah jalan kebenaran, amin. Tuhan berkata bahwa Aku adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Tiada seorang pun yang datang kepada Dia. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu, saatnya kita akan berdoa Tuhan saat pagi menjelang siang ini. Haleluya. Setiap persoalan saudara, setiap masalah saudara di hari-hari ini, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mampu menghadapi semuanya. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu di hari ini, percaya bahwa Tuhan akan buka jalan ya. Amin. Sulit apapun, pasti dia buka jalan di hari ini lewat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan menunjukkan kita, firman Tuhan menguatkan kita di hari ini. Yes, ya Tuhan. Setiap hari yang masuk dalam Tuhan, waktu hari yang masuk berlalu di kami, firman disampaikan Tuhan. Dan Tuhan membuat kami kuat, menghapus Tuhan. Yes.
berdaulat yang berdaulat atasku, yang berdaulat yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Izinkan Tuhan sebelum kami mengakhiri tahun ini, kalau selama ini kami terpisah seperti ranting pada pokok anggur, izinkan pagi hari ini Roh Kudus kembalikan kami, supaya kami erat, supaya kami intim. Kami percaya bahwa tanpa Engkau kami tidak akan mampu melakukan apapun. Setiap kesuksesan, setiap pergumulan kami percaya tanpa campur tangan Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Ajari kami untuk kami melekat dengan Engkau, supaya kehidupan-Mu mengalir atas kehidupan kami, supaya kuasa-Mu mengalir atas kami, supaya urapan-Mu mengalir atas kami, supaya berkat-berkat-Mu mengalir atas kami, supaya pertolongan-Mu mengalir atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa menit ke depan hamba akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan firman-Mu. Roh Kudus Allah yang mempunyai firman, Engkau akan berbicara sesederhana mungkin kepada setiap kami, supaya kami mengerti, kami mendapatkan rema daripada Engkau. Berbicara Roh Kudus pada kami, siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita? Aminnya kurang. Saudara bersuka cita? Itu. Jangan amin. Ya. Selamat datang Tinus. Nah, ini calon menantu saya ini dari Papua, yang punya cendrawasih, ya kan? Jadi kalau saudara menyanyi kan, Yesus Mawale, ini DP orang aslinya ini. Papua. Kemarin kami dua ngobrol-ngobrol, ya, pas malam Natal, wah, luar biasa. Hari ini ada di tengah-tengah kita, dan sekali lagi selamat datang Tinus ya. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini kita baca satu ayat firman Tuhan saja di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2. Yud boleh setel sedikit, ini kayaknya bahasnya terlalu kegedean. Injil Matius pasal 3 ayat 2. Ini ayat yang paling pendek ya, tapi hari ini saudara akan mendapatkan berkat yang besar. Amin. Saudara akan mendapatkan berkat yang besar. Amin. Kita kemarin, wah ini minggu ini kita sibuk sekali. Aduh, Natal tanggal 5, Natal tanggal semua. Natal kemarin kita baru menyelesaikan keluarga yang baru diteguhkan dalam pernikahan, itu Reki dengan Nina. Ya, dan saya jujur memang secara kesehatan cukup melelahkan, tidak sakit tapi cukup melelahkan. Tapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk terus berdiri di atas ini untuk memberitakan Injil kepada kita semua. Haleluya. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara ngalami surga dekat dalam keluarga saudara? Amin. Saudara, ini bulan-bulan panas. Sekalipun ini memang bulan-bulan berkat, tapi bulan panas. Makanya orang bilang istri-istri di bulan Desember tuh bisa jadi petasan, bisa jadi kembang api, bisa jadi tiang listrik, tanpa disentuh pun meledak. Nah, gitu kan. Tapi wanita-wanita di ruangan ini bukan wanita-wanita petasan, wanita-wanita Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena saya lihat kalau saudara jadi wanita petasan, pembuluh darah bisa.
Ya, tidak akan ada masuk di gereja. Ya toh tidak sih. Nah, ya toh. Wanita boleh jadi petasan, tapi petasan yang bisa membuat suami meledak semangatnya. Semangatnya meledak, bukan darahnya yang meledak, emosinya yang meledak. Istri boleh jadi tuan listrik, tapi tiang listrik yang menerangi keluarganya. Amin. Jangan strong suami. Jantung langsung berhenti. Ya. Saudara, ayat ini satu ayat tapi maknanya dalam. Ya. Dia katakan kerajaan Allah itu akan dekat dalam kehidupan keluarga. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Kerajaan Allah akan dekat. Syaratnya apa? Nah, saudara, kata bertobat bahasa Yunaninya itu adalah metanoia. Kata metanoia itu bukan berbalik arah saja, tetapi kata metanoia itu berbicara tentang progres. Metanoia itu bicara tentang perubahan. Saudara, kalau saudara 2025 suka meledak, nah 2026 saudara menjadi orang apa? Tenang, pendamai. Kalau saudara 2025 saudara adalah orang yang panas, saudara 2026 saudara menjadi orang yang dingin, yang adem, yang enak. Saudara mungkin 2025 saudara adalah orang yang suka pembadusta. Saudara mendingan 2026 saudara akan menjadi orang yang jujur. Alkitab bilang orang yang jujur jalannya seperti diterangi oleh matahari. Amin. Saudara tidak akan terantuk oleh apapun. Kenapa? Karena Tuhan bercahaya dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Santai aja. Beberapa teman saya bilang begini, aduh, saya tahun ini tidak bisa merayakan, tahun ini saya tidak bisa open house, tahun ini. Saya bilang, saudara, open house itu tidak selalu diibaratkan harus ada cap tikus, ada bir bintang gezora. Tidak selalu, saudara. Saudara, open house yang paling Tuhan inginkan itu adalah buka hatimu. Amin. Maria mengalami Natal itu bukan di gereja. Maria mengalami Natal itu di mana? Di rumah. Malaikat menjumpai Maria bukan di gereja, tapi di mana? Di rumah. Di rumah. Yusuf bermimpi bukan di gereja, tapi di mana? Di rumah. Maka saudara pastikan di rumah saudara itu saudara harus membuka hati supaya Yesus hadir di dalam keluargamu. Kalau Yesus hadir dalam keluargamu, saudara akan merasakan sorga di dalam keluarga kita. Saya pastikan saudara boleh saja menerima nubuatan di tahun ini. Oh, tahun depan keluargamu akan diberkati. Yang menentukan hidupmu diberkati bukan nubuatan dari mulut seorang hamba Tuhan, tapi kehidupanmu yang menerima firman itu. Saudara mengalami nggak tahun 2026? Ya, karena saudara 2026 bukan tahun yang paling ringan, tahun yang paling mudah, tapi tahun yang sangat berat yang akan orang Kristen hadapi. Tapi saya selalu bilang kepada Bapak Ibu bahwa kehidupan kita tidak bergantung pada mulut manusia, tapi kehidupan kita bergantung pada janji Tuhan. Siapa Tuhan yang memilih kita, siapa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan akan menyediakan berkat buat kita. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, kata bertobat, ya, itu terjadi bukan hanya pada waktu saudara dibaptis. Kata bertobat itu harus terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Ya. Satu waktu ada seorang batuan bilang begini, oh, bertobat itu hanya terjadi satu kali. Dia bilang salah. Pertobatan itu yang harus orang Kristen ingat terjadi setiap saat. Saudara, saya lihat ya, ketika tanggal 20 saya dengan istri keluarga ke Mega Mall. Saudara, orang demi penampilan kesetanan dia. Dia tidak pandang saudara itu, saudara lagi jalan,
dia tidak pandang saudara lagi jalan, dia salib. Saya lihat, saudara bayangin gempa mengguncangkan saudara-saudara, orang dah lari. Saudara lihat, dunia merasuki orang itu sehingga dia tidak pernah takut mati. Saudara tahu kasir saudara lari, mereka bilang, "Angko ukur berapa? Pak ukur je, angko bau ukur je, bau ukur." Gempa sedang goncangkan, orang nggak takut saudara. Jujur saya dengan istri saya pergi belanja dengan anak-anak saya jaga mobil. Kenapa? Jalan Megamas itu macet total. Saudara masuk ke toko modern, itu baru masuk, itu semua pintu itu dipenuhi oleh manusia yang tidak kenal. Saya juga bingung ini orang-orang dari mana ini. Dan saya bisa membayangkan sebuah hari yang paling spesial itu dipergunakan orang untuk memperkaya diri. Bayangkan babi dari harga 80 dia naik sampai 100 lebih. Sudah orang yang beli, orang datang beli, jangankan orang pe otak kusir, sampai tekanan darah pun naik. Karena babi dari murah jadi mahal. Sudah baju yang 100.000 itu naik sampai 300.000, tambah diskon. Saya lihat, Bapak Ibu, saya lihat beberapa orang posting di Facebook, Natal mabuk. Saudara, kita ini harus belajar sama orang-orang Muslim. Kita harus belajar. Mereka punya hari raya itu dihormati. Mereka nggak ada yang teriak-teriak, tapi kita kok bangga, setan dipuji. Saudara, saya di atas mimbar ini bukan menghakimi. Tapi kemabukan bukan momennya di Natal. Keborosan itu bukan momennya di Natal. Momen Natal itu adalah momen mujizat. Momen Natal itu adalah momen pertobatan. Saudara, kita kumpul, kemarin kakak adik kita kumpul, istri saya, kami kakak adik kumpul di gereja sini tanggal 25 setelah bapak pulang, bapak ibu pulang, kami fellowship di sini kakak adik, kami coba mengoreksi mungkin di tahun 2025 ada hal-hal yang mungkin saya membuat adik saya atau kakak saya sakit hati. Kami sambil minum makan, itu suasana Natal luar biasa. Saudara, saya mendapatkan hal yang paling bermakna di tahun ini, termasuk di ibadah Natal kita. Dan saya merasakan bahwa baru kemarin beberapa teman saya datang, mereka masih berpikir bahwa kami mesti tinggal di Agape. Saya bilang sejak 1 tahun yang lalu kami sudah memutuskan tinggal di tempat ini. Dan tahun ini Bapak Ibu kemarin saya senang ada Oma datang ke sini. Ada Pak Sugeng datang ke sini. Mereka bisa ngobrol, fellowship di sini. Wow, saya merasakan ini namanya Natal. Ya tuh. Saudara, jadikan tempatmu kalau 2025 mungkin tempat keluargamu menjadi tempat neraka. 2026 pastikan di rumahmu menjadi kerajaan surga. Saudara bisa merasakan spirit, saudara bisa merasakan nuansa surga. Ada kedamaian. Amin. Saudara, ciptakan suasana surga itu dalam keluarga kita. Makanya ayat ini ditekankan. Saudara, satu-satunya cara saudara bisa merasakan surga dalam keluargamu, surga dalam rumah tanggamu, surga dalam rumahmu, cuman satu syaratnya, bertobat. Ya. Saudara, saya dengan Ibu Gembala diasah begitu, tapi kami tidak pernah lari. Terus belajar, saya mengerti, ini artinya pertobatan yang sesungguhnya. Saya harus belajar untuk mengalahkan ego dengan cara apa? Bertobat. Saya tidak mencari kesalahan pasangan saya, tapi saya juga mengoreksi diri saya, mengevaluasi diri saya. Saya bisa saja mengatakan saya pendeta, saya gembala, karena siapa? Ya toh, bisa saja. Tapi Bapak Ibu, bertobat itu, di bawah pertobatan itu yang akan mengikuti kita apa?
kerendahan hati, rendah hati. Ya, saudara punya sikap ini. Sikap hati kita akan menentukan bagaimana saudara merasakan surga dalam keluarga. Saudara boleh saja masak, saudara punya anggaran undang orang kiri kanan, tapi kalau sikap hatimu belum bertobat, saudara tidak akan merasakan suasana spirit kerajaan Allah itu hadir dalam keluarga. Saudara boleh saja punya kue, punya minuman, bermacam minuman, tapi kalau suasana sikap hatimu tidak mengalami pertobatan, saudara tidak akan mengalami yang namanya kerajaan surga. Pastikan saudara, tahun 2026 saudara juga menjadi orang yang lebih semangat dari tahun 2025. Ya. Tekanan yang kita akan alami ini justru menjadi sebuah alasan. Saudara akan semakin sungguh-sungguh. Orang Kristen diberikan, diizinkan badai masalah, justru itu mendorong iman dia cari Tuhan semakin dekat. Ya, nah, saya lihat banyak sekali orang Kristen. Di saat dia lagi susah, di saat dia lagi miskin, dia cari Tuhan luar biasa. Tapi setelah Tuhan genapi, setelah Tuhan tolong, apa yang dia lakukan? Saudara belajar menghormati apa yang Tuhan beri. Saya selalu bilang, saudara boleh saja tidak menghargai apa yang saya buat, itu tidak soal. Tapi kalau saudara tidak menghargai pertolongan Tuhan, Tuhan yang bisa mengendalikan. Ada seorang hamba Tuhan tahun lalu, tahun lalu saya ingatkan dia, kamu kalau punya masalah dengan orang-orang di gereja, dengan hamba Tuhan, jangan belajar kamu libatkan Tuhan, kamu ngambil, kalau bahasa Jawa itu bilang maraju, kalau orang bahasa Manado, maraju dengan Tuhan. Saudara tahu hari ini dia lagi koma. Mamanya telepon saya, Pak, dia didukunin, Pak, dia disantet. Waktu dia kirim video ke saya bilang, enggak. Saya ingat ada seorang raja pertama diangkat oleh bangsa Israel, namanya Saul. Saudara tahu waktu roh Tuhan meninggalkan dia, Alkitab bilang apa? Dia seperti apa? Orang gila. Saudara, yang menghibur dia adalah siapa? Daud. Tanpa Daud, saudara, setiap hari, saudara tahu orang ini ngomong sendiri. Orang ini memberontak di rumah sakit hari ini. Dan justru itu siang ini saya akan kunjungi dia. Saya ingatkan tahun yang lalu, kamu dipanggil Tuhan. Tuhan izinkan kamu bisa saja bermasalah di gereja. Tuhan izinkan kamu bisa saja bermasalah dengan orang-orang. Tapi jangan kamu libatkan Tuhan. Justru Tuhan izinkan itu supaya kamu belajar bagaimana mengampuni, bagaimana kamu belajar mengasihi, bagaimana kamu melayani sungguh-sungguh. Saudara tahu, dokter bilang sudah sembuh, tapi kondisi dia setiap hari makin merosot. Saya diingatkan Tuhan, ini orang karena dia tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti dia, dia meraju Pak Tuhan. Yang paling saudara harus jaga, jangan sampai Tuhan tinggalkan hidupmu. Kalau Tuhan yang tinggalkan hidup, saudara boleh pakai dengan cara apapun. Saudara boleh datangi orang hebat, saudara boleh undang hamba-hamba Tuhan hebat yang berdiri atas mimbar, yang berdiri atas panggung megah. Saudara tidak akan bisa menolong saudara. Yang bisa menolong saudara itu hanyalah Tuhan yang kita yakini, kita percaya Dia adalah juru selamat, Dia adalah penguasa langit dan bumi ini. Berapa tahun yang lalu saya kunjungi seorang kok. Waktu saya masuk begini, pembantu bilang begini, Pak, kita sudah pakai 3 tabung oksigen, Pak. Lalu saya bilang apa? Lalu istrinya mulai cerita sama saya, Pak Pendeta, jujur saya harus akui, waktu kami punya uang, gereja pun kami tidak sentuh. Waktu kami kaya, kami lihat orang miskin, kami lihat orang susah, kami jijik. Tapi Bapak Ibu, waktu Tuhan ambil nafas, Dia pakai nafas buatan. Dia sudah pergi, dokter mana yang paling mahal, dokter mana yang paling hebat, dia sudah pergi. Dia pulang ke Indonesia, 3 tabung mendampingi dia. Waktu saya hadir di ruangan di rumahnya,
Saya bilang, kenapa nggak ditaruh di rumah sakit? Pak, kami nggak punya uang lagi. Kami sudah nggak sanggup lagi membiayai dia. Saudara, saya mau bilang begini, selama engkau kuat, pakailah hidupmu melayani Tuhan. Selama engkau sehat, pakailah hidupmu bersekutu dengan Tuhan. Karena akan tiba waktunya saudara tidak akan bisa melayani, sudah tidak akan bisa lagi melayani. Akan tiba waktunya saudara tidak akan bisa lagi beribadah. Saya selalu ingatkan saudara-saudara saya selalu ingatkan adik-adik saya selalu ingatkan kakak-kakak saya. Saya berbicara bukan sebagai kakak adik. Saya berbicara adalah sebagai hamba Tuhan. Saya ingatkan. Karena kalau tiba waktunya saudara mau tarik apa? Kalau saudara sudah koma di rumah sakit, saudara bilang begini, Tuhan, pakai saya melayani. Selangkan dengan nafas saya tidak bisa. Bagaimana bisa melayani? Ya tuh. Selama kita kuat. Sebenarnya banyak sekali perokok-perokok itu kalau datang ke saya dan bilang begini, Bapak lihat tadi mana ayat rokok? Saya bilang, anak buka 1 Korintus 6 ayat 16. Segala sesuatu yang bukan makanan saudara masukkan ke dalam tubuh di mata Tuhan itu adalah apa? Menjijikan. Rokok, minuman, narkoba, ehabol yang bukan jenis makanan saudara masukkan, itu akan merusak tubuhmu. Kalau saudara koma, saudara sakit, jangan bilang orang dukun, karena saudara sendiri yang merusak dirimu. Alkitab bilang tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Saudara masukkan sesuatu yang bukan daripada Tuhan, sama halnya saudara mengusir Tuhan dari hidup saudara. Karena memang dulu belum ada pabrik jarum. Jadi memang belum ada rokok. Dulu kan orang kalau merokok cuma cukur apa? Kulit batang pohon yang apa jadi. Saya selalu bilang, hidup kita ini semakin susah ke depan. Ya kita bertobat sungguh-sungguh dan pakai uang itu untuk kebutuhan keluarga kita. Kalau suami merokok, istri tidak merokok. Istri kelaparan, suami merokok. Istri perokok, suami kelaparan, istri yang kenyang karena merokok. Seorang bapak saya layani beberapa hari yang lalu, diperiksa dokter, ada cairan di dalam paru-paru. Lalu dia bilang begini, Pak, saya ini kayaknya ada orang bikin. Saya bilang, Pak, saya jadi orang Kristen jadi rasa gimana ya? Bapak ini masuk ibadah, kok otaknya didukunin orang, disantet orang. Coba saya bilang, Pak, koreksi diri Bapak. Coba Bapak lihat diri Bapak sendiri. Lalu saya tanya, satu hari berapa bungkus? 3 bungkus. Kali 30 hari. Berapa bungkus? 30 bungkus. 30 bungkus kali 37.000 berapa itu? Saya kali. 10 bungkus saya berapa? 370.000. Saya bilang, Pak, coba Bapak kumpul. Bapak bisa sekolahkan. Anak Bapak sekolahkan. Saya jujur, saya dengan istri saya berkomitmen, sekalipun kami makan sederhana, karena terkadang habis uang, saya utamakan bahwa saya punya dusun itu adalah kedua anak saya. Ini adalah harta, saya sekolahkan. Setinggi-tinggi apapun yang bisa kami mampu, sekolahkan. Daripada saudara punya uang berfoya-foya, ya kan? Masuk di kotak persembahan 2.000, tapi bir berkerat-kerat. Saudara, ini pola pertobatan itu saudara. Pada waktu saudara ada dalam Kristus, saudara memutuskan meninggalkan kehidupanmu yang lama dan saudara hidup di dalam kehidupan Allah. Saudara tidak akan merasakan kerajaan Allah kalau saudara tidak masuk dalam kehidupan Tuhan. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu, berkat itu tidak ada yang sulit. Kalau saudara paham dan saudara masuk di dalam firman Tuhan ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau surga itu dekat dalam keluargamu, bukan hanya kedamaian yang saudara alami, bukan hanya sukacita yang saudara alami, berkat akan terus mengalir, pertolongan akan terus mengalir. Saya percaya kalau surga itu dekat dalam kehidupan kita, maka surga itu akan terbuka. Saudara boleh saudara mengalami kesulitan. Saudara boleh saja dimusuhi orang, tapi dengar baik. Orang yang bertobat sungguh-sungguh,
Urusan dengan orang yang memusuhi diri kita bukan urusan kita. Karena Alkitab bilang Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara, dalam ayat ini digambarkan tentang orang yang bertobat ada 3 kelompok. Israel boleh buka. Ayat yang tadi. Ya, ayat 5, 6 dan 7. Ayat 5, 6 dan 7. Ayat 5, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka datanglah kepadanya apa? Penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan oke. Ayat 6. Lalu mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. sampai situ Israel, jangan lompat tuh, jangan lompat tuh. Nah. Boleh balik. Dikatakan apa? Orang-orang ini dari Yerusalem, Yudea datang untuk apa? Apa? Selain baptis apa? Dosa. Natal itu datang, saudara jangan mengharap karena kado. Natal itu bukan hanya momen saudara datang untuk menunjukkan napa kita pakai baju baru, napa kita pakai piram baru, napa kita pakai selop baru. Tapi Natal harus menjadi momen saudara mengakui dosa di hadapan siapa? Saya kadang ngerasa lucu. Orang Kristen itu bisa dipengaruhi kapan saja. Orang bilang begini, oh Natal ada di sini, si ini hadir, oh dia dapat ini, pulang asam lambung. Saya selalu memotivasi diri saya amat terbangga yang hadir itu adalah Tuhan yang memberkati hidup saya. Saudara, penguasa datang, mungkin dia sampaikan sesuatu, tapi dia punya kepentingan, tapi dia tidak bisa memberi apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberikan berkat buat kita. Kalau Tuhan hadir, Tuhan memberikan kita pemulihan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan memberikan kita mujizat. Sudah bayangin, orang di Gor itu, padahal itu Natal GPRI. Itu Natal GPRI, tanpa diundang pun orang hadir. Itu desakan, cuma dapat bagi Gibran. Sudah dia cuma foto satu aja dia kelihatan. Bangkanya luar biasa. Tapi coba ibadah biasa-biasa, panggil dia, masih tidur, dia masih main-main handphone. Ini pola. Kalau saudara tidak perbaiki pola, saya khawatir ayat 2 tadi, saudara bukan orang bertobat, saudara adalah orang Kristen tobat umat. Karena saudara lagi baik, diberkati, haleluya. Saudara diberkati, puji Tuhan. Tapi pada waktu saudara susah, saudara bilang, Tuhan ini tidak baik, Tuhan yang tinggalin saya. Saudara, Ayub bilang begini, apakah kita hanya berkata Tuhan baik pada saat kita lagi sehat saja? Bukankah kita berkata Tuhan baik dalam segala waktu? Segala keadaan yang Tuhan izinkan, itu ada maksud Tuhan. Saudara lihat, ini gambaran orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh. Dia datang, baptisan itu menggambarkan tentang pada waktu Bapak Ibu datang percaya pada Yesus dan bilang begini, ini kitab hidup, baptis. Aku saya baptis Reki. Saya tanya, mengenai dosa apa? Dia tulis. Salah satu yang saya baca di situ yang paling tebal itu merokok. Akhirnya saya bilang begini, Reki, semua ini sudah harus tinggalkan. Tiba-tiba Lina sharing ke saya, istrinya. Tapi saya telepon ke Reki, pinjam kesaksian ya. Oh ya. Terus saya tanya, lagi apa? Lagi duduk-duduk. Terus lagi apa? Dia bilang, ya istirahat. Istri pancing. Nyenda baroko. Masangan orang suruh bertobat kok masangan musuh berkumul. Keras. Saya paham di sini. Jangan pandang remeh orang yang baru bertobat. Jangan pandang remeh. Saudara yang hari ini di depan bisa digeser orang yang ada di belakang jadi terdepan.
Saudara, makanya saudara yang sudah di depan, saudara jangan bergeser. Saudara mungkin lebih sungguh-sungguh dari ada yang di belakang. Satu waktu dia ikut mencari. Tiba-tiba dia telepon, "Papi, kita sakit, Papi. Kita sakit ini kayaknya bukan kita sakit alami. Ini kayaknya ada sesuatu." Saya bilang, "Kenapa?" "Karena lu remehkan dia. Karena dia pendek, kecil ini anak ini." Ya, taruhlah ini rekini sifat dalam kapal itu. Ya kan? Saudara, semua ABK turun belum dapat ikan. Reki sudah dapat ikan. Cemburu. Dia bilang, "Papi, kayaknya saya disantet ini." Oh, berarti Reki kurang doa ini. Saya doa, saudara. Saya doa. Pas dia tidur, dia bangun, dia bilang, "Papi, sudah enak." Saya lihat statusnya Reki. Sekeras apapun ngana pedoti, kita pe Tuhan lebih besar. Pagi itu status. Ini bahas status suami. Ini status bukannya berkati orang, dia binasakan DP suami, DP istri lewat status. Aduh, saudara, saya rindu saudara bukan hanya dilihat dalam realita, tapi statusmu membuat orang bisa merasakan surga. Amin. Orang baru lihat begini sudah tidak usah ikut itu Facebook. Setiap masalah dengan keluarga dia posting, setiap bakalai. Saudara bayangkan, ada satu Facebook lewat di beranda saya. Dia tulis begini, "Mulai sekarang orang dua susah sendiri." Dia tulis, ini tidak ada di jemaat ini maksudnya. "Orang dua susah sendiri. Jadi anak urus yang ada hidup, jangan urus kita hidup. Rumah tangga loh ini." Saya kenal itu orang. Saya message dia, "Kenapa ngana mesti umumkan masalah keluarga di Facebook? Memang ngana calon? Mana caleg sudah." Saudara, yang paling bagus bab foto, bab pula dan istri, cipika cium pada itu anak punya kok. Masa nggak mau malu mau cium anak istri atau anak suami? Jangan nanti ada doa, "Sayang kita cium tak tampelengan." Istri-istri itu saya jujur dengan Ibu Gembala. Saya bilang, "Bu Gem, ini uang. Saya pikir dia mau pergi beli baju. Ayo kita ke Gerian Jaya." Dia so pergi dia so jama itu setiap lorong demi lorong, nggak jadi beli, saudara. Kita orang dua ini sebenarnya mau beli apa ini? Suka mau lihat ini, cuma mau lihat itu baju yang nggak beli. Saudara, waktu balik di pasar, kita pedara mungkin naik waktu itu 200 tensi. So macet, bawa itu ikan, bawa itu ayam hidup lagi. Saudara, istri Ibu Gembala ini dia semangat luar biasa. Dia lari-lari. Bayangkan kita KO, dia masih kuat. Dia bilang, "Anak tunggu di lorong nanti kita balik ulang." Dia balik, saudara. Dia bawa semua yang paling berat. Saudara, saya menyimpulkan, ternyata istri itu kalau dikasih uang bukan untuk dirinya, untuk orang. Dia beli. Waktu kita bawa dia piram, kita bilang, "Jujur, bagaimana jujur, ini dosa yang harus saya akui." Baru pertama kali saya bawa dia piram di salon, kita bilang, "Anak pirammu lawan-lawan oli oto dong, 600." Itu yang saya bilang tadi, itu dosa yang harus saya akui. Kong itu pemangkas rambut bilang begini, "Pak Gembala, ini 3 bulan DP warna so hilang, mesti balik ulang." Kita bilang, "Nanti mulia nih." Bukan soal DP doi, tunggu lama. Kita pemari ki aduh meledaki nih. Karena kita tanya, "Kenapa ibunya tidak bisa lepas ini, Ibu Gembala?" "Pak, kalau lepas keriting ulang kita rugi. DP obat habis tak balik ulang normal keriting." Aduh. Jadi kita tunggu Bapak Ibu, kalau ada CCTV, dorang sulia kita pusing tidur, jongkok, keluar masuk kita sostel-tel AC. Aduh Tuhan, lebih panas kita bebadan kasihan daripada AC. Kita keluar renungkan, ternyata orang tubuh ini banyak berharga. So ada
bulu mata, dia tambah itu bulu mata panjang. Orang kira dia bulu miris. Kita istri keluar, kita kira siapa? Waduh, dia pakai bulu mata panjang. Coba panggil sama yang boneka. Aduh, Tuhan tolong. So ada kuku normal, dia tambah kuku palsu. Aduh, ini dia menyala sama dengan pohon Natal. Sebelah merah, sebelah kuning, no? Jadi kukis Natal. Makanya suami-suami kalau dapat istri bersyukur. Tuh. Kalau ketika istri mulai mendekat berdoa, Tuhan jamah supaya nggak ada nota yang keluar dari mulutnya. Apalagi dia bisa begini tuh pelan-pelan tuh. Biasa istri kalau bisa tuh pelan-pelan. Sayang, apa di mall dia pakai itu bahasa isyarat. Napa di mall? Aduh, paling murah. Murah apa? Aduh, smoting paling murah. Coba nggak tanya juga kepala smoting. Ada di paket. Bukan hanya smoting. Pak, satu paket berapa? 600. Pulang juga. Asal melambung sungai. Gara-gara cuma tanya smoking. Aduh, kalau orang laki-laki kan gampang. Datang, model apa? Begini, botak atau miring, Pak. Bikin jalan tol, pang, selesai. Nah, apalagi istri sama basisir. Saya bilang, istri-istri yang alis kurang, suami di saat dia lagi bagaris kening, kemudian panggil, "Hani," kita jamin sebelah sincang sebelah naik. Makanya di saat dia lagi bagaris, dia panggil, dia tenang supaya waktu dia keluar cantik. Karena dia menampilkan bukan untuk orang lain tapi untuk suami. Ya. Suami-suami, saya selalu bilang ke Israel, Valeri Israel, kalau mami lagi kan, jangan buka mulut, diam. Emosi jangan Israel, karena mau suka malapetaka Israel. Apalagi ngelipi anak masih kecil bilang begini, saya merah, oh pindah DP garis, pindah di bawah sini. Jangan, saudara. Tapi Israel, klik ayat yang berikut. Israel ayat berikut. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi waktu yang melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular muda, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara bayangkan, Yohanes nggak bilang kepada penduduk Yerusalem, "Hai engkau ular beludak." Kenapa dia bilang kepada orang Farisi? Kenapa dia bilang kepada orang Saduki sebagai ular beludak? Saudara tahu arti ular beludak? Tahu arti ular beludak? Ular berbisa. Dan saudara, kata ular beludak ini hanya ditemukan di Afrika Selatan, tidak ada di negara lain. Di Afrika Selatan ular beludak itu kalau patok sekali tidak bisa diobati, langsung koin, so mati. Saudara, siapa ini orang Farisi? Orang Farisi adalah pemimpin agama, ahli Taurat, mengerti firman. Orang Farisi adalah orang yang tahu firman, tapi yang ditantang dan dilarang Tuhan Yesus. Kenapa orang Farisi ini? Munafik. Saudara datang ke gereja ibadah hanya dia tonjolkan diri. Siapa orang Saduki ini? Orang Saduki orang pintar, orang kaya, orang berduit. Ya, bisa dikatakan hari ini adalah orang pejabat-pejabat. Mereka tahu firman. Tapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang munafik. Saudara tidak perlu harus acting. Saudara tidak perlu harus bersandiwara. Kehidupan ini bukan saudara menjadi content creator. Kalau saudara nggak suka sama orang, ya biasa. Tapi tidak perlu harus menjadi tempat saudara simpan di hati. Kalau memang orang sudah seperti itu, biarkan saja. Memang kelakuannya dia, sampai dia nanti bertobat. Siapa orang Farisi? Siapa orang Saduki? Dan ini gambaran orang Kristen. Kita seringkali meremehkan Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang memberkati kita. Padahal Tuhan sendiri yang menolong kita. Padahal Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Saudara boleh lihat pejabat-pejabat, waktu dia salonkan diri,
Oh, seperti orang miskin, dari rumah ke rumah pakai sandal jepit. Bantu saya. Kalau nanti saya jadi, saya akan tolong pejabat. Setelah dia jadi, Bapak Ibu boleh cari. Dia bilang security, kalau ada orang cari, kita yang nggak ada. Saudara, saya bisa melihat bahwa manusia itu sangat tebal, sifat egoisme itu tinggi. Tidak usah sederhana. Anak-anak ini, anak-anak kita ini, mereka tuh nggak kerja. Mereka nggak kerja. Mereka nggak berbuat apa-apa, hanya sekolah. Tapi waktu minta uang untuk beli baju, itu merengek-rengek. Dia bisa ancam orang tua, dia bisa paksa orang tua. Itu gambaran sama waktu kita. Kita lagi sakit, kita lagi susah, kita merengek-rengek sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, tolong saya. Tapi setelah Tuhan tolong kita menjadi orang seperti orang Farisi. Kita tahu bahwa semua pertolongan itu dari Tuhan. Kita sadar bahwa semua yang ada dalam hidup ini dari Tuhan. Alkitab bilang begini, biarlah hidup ini, tubuh ini kita pakai untuk memuliakan Dia. Sudah lama saya belum ketemu. Kemarin ada kakak sepupu saya datang ke sini, kakak dari Oma. Ini speaker ini kan tidak jadi. Lalu saya bilang, Kak, bisa nggak perbaiki speaker ini? Oke, bisa. Dia datang sudah. Dia cabut, dia perbaiki. Dia bilang, Dek, jadi. Gak rusak. Dia nggak minta biaya berapapun. Itu sudah mau pulang. Dia bilang begini, Dek. Dia malu sih cerita saya. Anak saya yang pertama ini putus sekolah 1 tahun. Dan dia nggak sekolah. Saya sedih. Gereja nggak bisa menolong. Apakah gereja nanti ada persembahan besar baru bisa menolong? Saya bilang, Kak, tahun depan saya bantu anak di sekolah. Sekolah kan saya di sana, bisa bantu di sekolah. Saudara, jangan tunggu saudara diberkati dulu baru tolong orang. Saya bilang, saya hanya bisa kasih seragamnya, saya hanya bisa beli sepatunya, masukin ke apa. Tapi karena dia bilang di Sagrat sudah ada seragam gratis, ya sudah, mungkin kita bisa bantu untuk transportasi. Sekalipun dia belum berkomitmen untuk jadi jemaat tempat kita. Saya bahas kasihan anaknya sudah tua, anaknya sudah dewasa. Aduh, putus sekolah, putus masa depan. Saya nangis. Saya lihat anak itu kerja kemarin sungguh-sungguh. Sudah dia buka speaker ini. Dia buka. Dia bilang, hari ini saya sudah janji sama jemaat di atas, tahun baru saya akan masuk di sini. Saya dengan istri saya akan berkomitmen berjemaat di sini. Saudara, Bapak Ibu, saya pernah sekolahkan orang 20 lebih. Apa yang terjadi? Orang fitnah saya, orang laporin saya. Istri saya sudah marah, bukan balas sudah marah. Saya cuma bilang, izinkan 1 jam saya menyembah Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan bilang ampuni. Tuhan ampuni. Saya diingatkan ayat firman Tuhan, musuhmu bukan urusan Tuhan. Kejahatan tidak bisa mengubah, menggeser kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya terus berbuat. Jangan saudara tunggu nanti saudara kaya baru tolong orang. Saudara, orang yang suka menolong, mentalitasnya adalah mentalitas kerajaan Allah, selalu kaya. Kemarin datangin mamanya Lina sama papanya Lina. Tengah malam Yudi sudah bangunin. Nih, nanti mama Lina kasih dia undang-undang, dia nakal. Orang bulan Desember dikasih sewa mereka mobil 1,5. Kasihan. Orang tidak punya uang. Dikira ini momen Natal. Dimanfaatkan, disewa. Saudara, sampai hari ini Bapak Ibu saya sudah berkomitmen berkali-kali mobil ini saya pakai usaha. Tidak pernah untung. Jujur, dari Siau pernah kirim 2 toolbox ikan. Saya jual ikan basah, jana-jana datang. Jana-jana tua ya, jana-jana muda terpandang keluar nana. Kalau kita bilang, Pak Gembala, jual ikan? Iya, Pak jual. Pak Gem, suka sekali mau beli ikan. Mardoi nanti minggu depan. Kita sudah tahu orang Minahasa kalau minggu depan sudah akan mau bayar itu, minta itu.
Saya bilang, Ngana mau beli berapa? Rencana aku mau beli 40.000. Kita bilang, Bu Gembala, ambil joko kasih pada dia. Kata so kasih, kita bilang begini, Bu, tak usah bayar ya. Puji Tuhan, terima kasih. Iya, daripada saudara bilang berutang, saudara menderita. Sudah kita bilang, ya aduh, namanya janda, kalau janda setua. Ambil juga. Akhirnya saya bilang sama Ibu Gembala, kesimpulan Ibu Gembala, orang dua petampak itu melayani bukan bajual. Ngana memang mau kasih, mari kita ke Asam Lambung dulu. Tahun 2 bajual pakaian. Jual pakaian. Aduh, mulai. Bukan, boleh nanti minggu depan, tapi suami mau gaji baru kita mau kasih. Kita biarnya usah tunggu, minggu depan tuh bertahun-tahun. Saudara tahu, kita yang buang modal, kita yang rugi, bukan untung. Terakhir, Bu Gembala bilang begini, orang beli talam apa, balapis. Oke, kita semangati Bu Gembala ini. Beli donat, tapi Ibu tahu, ada 100 lebih karyawan saya. Ambil semua, gratis saudara. Mereka kira ini tuh gratis. Saya bilang jual, sudah masuk. Mau keluarin dari usus? Nggak mungkin. Dia bilang begini, nanti gaji. Saya ini pemperasaan kalau batagi. Jujur, batagi perasaan. Sudah dia kasih biar. Ibu Gembala yang tagih pak kita. Jadi kita gaji yang bayar pak dia. Bayangin. Daripada berdosa. Donat, panada. Kita bilang sama Tuhan. Kita paling senang yang beli orang lain, yang beli kita karyawan sama gratis. Kita bilang sama Ibu Gembala, sudah Jo. Sudah Jo. Israel, klik di ayat berikut. 1, 2, 3. Saudara, manifestasi pertobatan itu bicara hasil. Saudara boleh saudara bilang begini, saya petani. Saudara boleh bilang saja, saya ini nelayan. Saudara boleh saja bilang apa, pejabat. Tapi kalau saudara nol, biar saudara mau bilang kapten, saudara mau bilang sekda, maka kalau ada hasil nol. Sama. Kalau saudara bilang saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, tapi kalau perbuatanmu sama seperti orang Farisi Saduki, nol. Makanya ayat ini bilang hasilkan yang terpenting bagi Tuhan bukan pertobatan tapi hasil dari pertobatan. Buktinya apa? Boleh mau pinjam kesaksian mulai juga lagi? Boleh tak? Ini nih 2 orang luar biasa, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Ya, Reki dengan Lina. Dia bilang begini, Papi, cuma berdoa 4 tahun, Tuhan berkati 4 tahun lebih. Saudara, seringkali Tuhan berbicara lewat berkat. Saya banyak sekali Tuhan bicara lewat berkat. Seringkali Tuhan bicara lewat penyakit. Seringkali Tuhan bicara lewat apa? Lewat masalah. Tapi saudara harus peka, apa sih maksudnya? Saudara, orang tidak akan bertobat kalau itu tidak diizinkan terjadi dalam hidupnya. Orang yang bertobat dia akan menyadari semua yang saya punya itu punya Tuhan. Saudara, mata, rambut, semua itu punya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melarang saudara mau kasih warna apa pun tidak larang. Yang Tuhan rindukan dari hidup kita apa? Muliakan Dia. Muliakan Dia. Apa buktinya saudara memuliakan Dia? Hasil, buktikan kepada Dia. Berapa teman-teman datang kepada saya dan bilang begini, oh dia ini bangun lantai 2, lantai 1 karena dia dipegang oleh ini. Saya bilang jujur, bukan malah tahu. Saya tidak dipegang oleh orang-orang yang punya uang. Saya dipegang Tuhan. Bukan soal jemaat yang sedikit, semangat saya berkurang. Jemaat yang banyak baru semangat saya menyala-nyala. Saya melayani dengan api dan semangat yang sama. Saya tidak terkontaminasi dengan angka yang kecil. Saudara, saya bertobat 2003. Usia saya masih 16 tahun.
Saya boleh bilang kepada Bapak Ibu, sampai hari ini belum pernah saya absen ibadah, belum pernah saya absen pelayanan. Saya pernah di titik sudah paling koma, sudah divonis kanker, divonis jantung kronis. Tanya Ibu Gembala, saya dari Manado, datang pelayanan di Perum 1000. Jam 8, jam 10 ibadah mulai. Jam 8 saya sudah ada di gereja. Jemaat yang pelayan-pelayan masih tidur. Saudara, kalau saudara ngomong sama saya, kita di rumah kok jauh. Saudara bandingkan, Tuhan jarak dari sorga ke bumi dengan saudara dari rumah saudara ke gereja, mana yang lebih jauh? Hah? Satu ayat dulu Israel, slip. Satu ayat dulu. Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya ingin saudara ini kita sepakat. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Sampai di situ dulu. Dia bilang sepakat. Tahu enggak kuasa daripada sepakat itu apa? Apapun yang saudara minta, Tuhan akan kasih. Ayat 20, Israel. Sepakat ayat 20. 1, 2, 3, sebab Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, jangan heran kalau saudara merasakan seolah-olah Tuhan tidak menolong saudara. Jangan heran kalau saudara merasakan rumah tanggamu seperti neraka. Kenapa? Karena saudara tidak sepakat. Kalau sepakat rumah tangga melayani sungguh-sungguh, sepakat untuk menjadi jemaat sungguh-sungguh, sepakat. Tuhan tidak ngomong sampai banyak orang baru Tuhan hadir. Tuhan hadir kepada keluarga-keluarga yang sepakat. Yang sepakat. Saudara kembali lagi di ayat tadi. Saudara, hasil itu adalah belajar tentang apa? Manifestasi. Saudara, anak Tuhan, saudara dilihat dari mana? Perbuatanmu, karaktermu, dilihat orang. Kalau mulutnya pemakai, semua keluar kebun binatang. Saudara, anak Tuhan itu anak setan. Saudara warga kerajaan surga atau saudara keluarga kegelapan? Ya, saudara maaf kata, orang kalau ke rumah saya, mereka masuk karena polanya sudah terbiasa. Di rumah orang, dia bisa pangkos sambil merokok. Bapak siapa? Oh saya tamu, Bapak keluar. Saya yang punya rumah. Kenapa? Bapak tidak punya etika. Bapak tahu-tahu di sini bukan perokok, Bapak langsung tarik asap keluar. Bapak. Dia akan tagih utang, dia suruh keluar. Saya belajar, rumah saya boleh saya nilai 85 juta. Tapi saudara harus hargai rumah saya. Saya tidak perlu taruh no smoking karena saya tidak merokok. Kita ipar datang, dia merokok, izin. Maaf, saudara tahu tidak? Secara medis, orang yang pasif dengan orang yang aktif merokok, yang pasti berbahaya. Dia bisa kena TBC dari asap itu. Karena waktu dia tarik ini keluar begini, penyakitnya keluar dan paru-parunya bisa meresap. Dan orang yang tidak merokok itu bisa kena penyakit TBC. Pernah lagi ada orang datang ke rumah saya. Maaf kata, sobuntin. Tiba-tiba suami datang masuk di rumah saya. Anak siapa? Oh, saya ini ada istri saya, ngana keluar. Ngana keluar. Saya ngajarin Bapak Ibu, kita ini harus punya etika. Pertobatan itu saudara orang bisa lihat sikap hidupmu. So masuk di rumah orang tahun baru Natalan mabuk lagi. Muntah lagi di situ. Tapi saya percaya di sini tidak ada pria-pria yang mabuk-mabuk lagi. Kita harus punya perasaan juga di rumah orang. Ngana datang sesuka-suka hati, ngana atur orang. Saya tidak bisa di rumah saya. Saya tidak bisa tulis no smoking segala macam. Dia sudah tahu. Bukan karena saya hamba Tuhan, tapi saya tahu, saudara, kita harus punya etika. Itu pertobatan. Ya, orang bisa lihat bukan karena sudah sekolah tinggi, sekolah tinggi. Saya lihat orang Farisi, orang Saduki tadi, sekolahnya tinggi loh.
Gelarnya di atas doktor, profesor, tapi kelakuannya aduh. Saudara tahu musuh yang paling Tuhan benci itu 3 kelompok dalam orang Yahudi. Yang pertama, Saduki, orang Farisi, ahli Taurat. Tapi waktu wanita Samaria datang, dia selingkuh, dia pernah kawin 5 kali. Apakah Yesus menjauhi dia? Yesus kasih air. Kalau aku berikan air ini, kau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Saudara lihat, waktu Yesus sebelum disalibkan, yang mengurapi kaki Tuhan Yesus siapa? Wanita pelacur. Dan Yesus tidak mengusir wanita itu. Saudara lihat, Yudas berdahara dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia diangkat jadi rasul. Tapi saudara lihat, saya belajar begini. Apakah Tuhan Yesus itu salah mengangkat Yudas? Tidak salah. Tapi dalam perjalanan iman Yudas memanfaatkan Tuhan Yesus. Banyak orang yang saya lihat datang ke gereja supaya hidup saya diberkati. Saudara, saya mau bilang, orang Kristen tanpa datang ke gereja, hidupmu pasti diberkati. Dari yang bilang amin. Saudara, berkat itu bukan di gereja, tapi berkat tempatnya di hatimu. Saudara boleh lihat, orang di luar Tuhan tanpa dia ibadah pun diberkati Tuhan. Tapi tujuan saudara beribadah apa? Kita ini supaya dinasihati, dididik. Saudara, orang sudah dinasihati, saya masih kurang aja apalagi yang tidak ibadah. Makanya Yosua berkomitmen dengan keluarga. Hari ini bangsa Israel tidak beribadah memuji Tuhan. Saya dengan keluarga tetap beribadah kepada Tuhan. Sampai hari ini saya dengan keluarga memelihara tentang makna ibadah itu sendiri. Pertobatanmu dilihat dari perbuatan kehidupanmu sehari-hari. Sampai hari ini saya sudah pindah tempat. Mulai dari Sambrat saya tinggal dengan ibu gembala. Saya pernah tinggal di Asabri. Maaf kata, depan kami ada orang muslim. Setiap hari kami dibawain sup, dibawain makanan, hubungan luar biasa. Sampai hari ini saya sudah pindah di beberapa perusahaan. Saya tidak pernah bermasalah. Bapak Ibu tahu waktu kita buat Natal, salah satu bos saya yang beli. Waktu kita beli AC ini, salah satu bos kita, dia kasih diskon lebih dari 50%. Dia Konghucu. Dia bilang begini, saya dengan Pak Novi beli ini, tiang TV. Pergi ke toko Mucur. Dem, kamu sekarang di mana? Konghucu. Dia belum tahu saya pendeta. Pak Novi bilang, saya beli 8 baut kancing itu. Dem, sekarang kamu sudah di mana? Saya belum pernah bilang saya pendeta. Tiba-tiba Pak Novi bilang begini, kok dia sudah jadi gembala? Oh, kamu Dem gembala, umur 83 tahun kok. Toko Mujur di samping Bali. Kita pas kasih uang, dia bilang apa? Dem, kamu tidak usah bayar. Kamu ternyata hamba Tuhan. Dia baru tahu itu saya hamba Tuhan. Bapak Ibu tahu, dia orang yang paling order terbanyak. Sekali order mesin sanyo 5.000 unit. Saya tidak pernah sogo. Kehidupan kita mewarnai orang. Banyak saya pesaing. Tapi kalau saudara hidup kita mewarnai orang, berkat itu akan mengalir. Berkat pasti mengalir. Doa saya siang hari ini menyambut tahun baru sebentar lagi. Sekarang tanggal 28, 29, 30, 3 hari lagi. Saudara pastikan pulang dari tempat ini ada hal yang perlu dibereskan. Ada hal yang perlu diselesaikan. Atau saudara mungkin hari ini di ruangan ini saudara mau bereskan sama Tuhan, bereskan. Jangan tunggu saudara nanti sehat, sakit baru saudara bilang Tuhan pakai saya. Jangan tunggu saudara nanti susah baru saudara Tuhan berkati saya. Selama saudara sehat, pergunakan hidupmu melayani Tuhan. Pakai hidupmu, keluargamu untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari bangkit berdiri. Thank you.